Jadi hari ini kita pengennya adalah cuma sharing saja. Barangkali nanti ada hal-hal positif dari momen kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk sama-sama kita melihat beberapa sisi yang nantinya mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk ke depan mewujudkan generasi Indonesia, khususnya Aceh, untuk maju dan terus maju di masa yang akan datang, insyaallah. Hadirin sekalian, yang pertama ketika kita membaca surat Al-Ahzab, yang ini setiap peringatan Maulid semua kita hafal. Mungkin orang kampung juga hafal. Yang tenggunya akan dibaca ayatnya. Nah, yang model orang kampung mana? Yang ciknya dibaca ada tuh, ya, langsung tahu ayatnya. Sama persis seperti ketika bulan suci Ramadan, mungkin kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu mungkin hampir 60 kali. Setiap sholat tarawih, ceramah, dan kemudian sholat subuh. Yang kali mau belah gini, ayat lain nih. Bukan ayat lain, tapi terkadang pembahasannya itu terlalu sempit dan sudah ditebak. Ini pembahasannya. Nah, malam hari ini ketika kita membaca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ayat ini kalau kita lihat jemaah rahimakumullah, tidak sesempit uswah itu hanya kepada tindak tanduk saja. Jadi hari ini kalau kita bilang uswah hasanah, oh berarti si fulan itu punya perilaku, perkataan, kemudian bahasa yang baik. Nah, lantas setiap kita memperingati Maulid, dari dulu sampai sekarang, mungkin dan seterusnya, itu hanya pembahasan terus, hanya seputar itu. Apakah tidak bagus? Bagus, sangat bagus. Tapi kalau bisa, bagaimana kita kembangkan? Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanyakan oleh sahabat, ya, apa yang dijawab ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah? Dijawabnya itu adalah kana khuluqul Quran. Ini jawaban cukup diplomatis. Memang begitulah Islam. Coba kalau kita lihat nanti ketika Ramadan misalnya, itu ditanya bagaimana miqdar waktu antara jeda sahur dengan azan. Apa jawaban dalam hadis Rasulullah? Miqdarnya, waktunya kata Rasulullah kira-kira 50 ayatan, 50 ayat baca Al-Quran. Tidak pernah Rasulullah menyebutkan 5 menit, 10 menit, 15 menit dan seterusnya, tidak. Bahasanya cukup, kalau kita dalami, cukup diplomatis bahasa anak muda sekarang. Jadi jawabannya itu bisa bercabang, tergantung bagi siapa yang mendengarnya. Mungkin yang dengar paduk imsak yang ibu tahu 50 ayat, kira juga membaca ayat berapa? Ayat berapa itu? Berarti 5 menit. Maksudnya apa saat itu? Rasulullah antara jeda sahur dengan subuh, apa yang dilakukan? Yang dilakukan Rasulullah bukan menonton sinetron, tapi beliau mengaji Al-Quran. Kira-kira begitu jawabannya. Sidang jamaah rahimakumullah. Nah, ketika kita lihat ayat ini, bagaimana sebenarnya meneladani uswah hasanah dari Rasulullah SAW. Kalau kita lihat dengan jawaban Aisyah tadi, ini cukup luas, cakupannya besar sekali. Satu saja jawabannya, Al-Quran. Mungkin orang hari ini akan berpikir, masa iya
Mungkin hanya masa akhlak Quran sahabat kan luahannya. Ya seperti itulah uswah yang harus kita ikuti. Kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, apa sih sebenarnya istimewanya Rasulullah SAW dari yang lain? Ada salah satu keistimewaan. Sampai para mufassir ketika membahas tentang kadang-kadang tentang muqaddimah ulumul Quran, ya, mereka akan menemukan satu jawaban bahwa mukjizat bagi para nabi dan rasul sebelumnya itu adalah mukjizat terbatas oleh waktu, terbatas oleh tempat. Ya, semua. Begitu misalnya Nabi Sulaiman, orang hebat sekali, bisa bicara dengan siapapun. Menyuruhnya, orang pegah banget, dicipnya orang pungosa. Nah orang pegah banget tembok. Ini orang gila. Punya yang nyoblos orang pungo. Gila kita katakan. Tapi pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, mukjizat bisa berbicara dengan makhluk-makhluk yang gaib atau bahkan dengan hewan-hewan. Itu bisa terjadi, tapi tidak ada lagi mukjizat setelah Nabi Sulaiman itu wafat. Tapi coba kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW diberi satu mukjizat, keteladanan yang disebutkan tadi, Al-Quran tadi. Kalau kita lihat bagaimana mukjizat tersebut, fihi khabarul awwalina wal akhirin. Dia mengandung cerita masa lalu. Jadi masa sebelum manusia ini diciptakan sampai dengan nanti bumi ini habis, tidak ada lagi sampai dengan surga dan neraka. Sampai segitunya. Itu Al-Quran menceritakan. Dan tidak pernah ada sampai dengan kiamat nanti. Mukjizat Rasulullah ini berupa Al-Quran ini akan terus ada. Tidak ada tahrif, tidak ada perubahan apapun yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Karena ini adalah merupakan mukjizat yang diberikan hanya satu-satunya mukjizat kepada Rasulullah yang luar biasa yang tidak ada pada para nabi dan rasul sebelumnya. Sidang jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya malam hari ini kita coba melihat sejauh mana sebenarnya keteladanan kita untuk mencapai maksud yang luas dari Al-Quran itu sendiri. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, jamaah rahimakumullah, seolah-olah hari ini sudah tidak ada solusi. Hampir semua mengatakan tidak ada lagi solusi. Yang ulama dikatakan hancur politik. Ibah yang mereka ulama. Yang PNS tidak boleh lagi. Bahaya bang yang menang ini. Ya PNS dikacaran kan lulus cek dan lain-lain. Bahaya bang yang ada kerabe-kerabenya. Nah ini seperti ini. Hari ini kita melihat seolah-olah ini urusan agama, ini urusan dunia, ini urusan fulan, itu urusan fulan. Ketika kita melihat mau meneladani Rasulullah SAW, bagaimana sosok beliau itu bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi sering saya sampaikan bagaimana bahkan ada sahabat tidak bisa tidur sebelum melihat lampu rumah Rasulullah itu mati. Pengen ketemu. Kalau dilihat nanti dalam juz 22 surah Al-Ahzab, bagaimana panjang sekali, itu 10 baris menceritakan bagaimana para sahabat itu tiap hari pengen makan di rumah Rasulullah dan gak mau keluar. Kalau gebiku hanawo ina najudu galak dan penghawa, dan Rasulullah malu untuk mengusir sahabat tadi. Rasulullah
Khair insyaallah. Sudah buka peci tutup lagi. Sahabat masih galak kaina hana bae hele. Meyoranya waktu aja apa kami jane bago kagak main HP nya. Dia kajak saya kayak wow gitu. Yang bahwa yang HI kayak lain kita yang oleh. Baik kayak tuh kayak baju kuing mata kibat pak menaun ini kan kuat HP ini. Dia benar. Yang kajak kayak wow. Nah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah berperilaku seperti itu. Senang sekali sahabat. Baik kalangan orang hebat sampai kalangan bawahan itu senang galakkan ke Rasulullah. Ya aduh kayak dengar sapi. Maka dia menyalankan dia lupa apa. Awak dah nak kali tak menyampaikan katanya kalau awak kaji lebih lebih. Jadi punya kira-kira kasih muap-muap bukan awak lebih lebih. Nah ini dia bagaimana sosok Rasulullah SAW itu sangat dikagumi, sangat disenangi, sangat dinanti-nanti kehadirannya. Bahkan nanti yang menarik, ya, ketika Muaz bin Jabal mau diutus ke Yaman, itu sampai menangis. Dia sudah berpikir tidak mau akan berpisah. Kenapa dia sudah berpikir ini pasti dia sudah tidak bisa hidup bersama Rasulullah di dunia. Tapi apa kata Rasulullah? Pergilah kamu, nanti kamu di surga bersamaku seperti ini. Maka turunlah ayat, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi akhirnya Muaz bin Jabal langsung pergi. Kenapa? Dia berharap nanti suatu hari di surganya akan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahimakumullah. Ini dia sosok yang luar biasa. Bukan hanya itu. Kalau kita lihat bagaimana pribadi Rasulullah, kalau hari ini sering kita sebutkan ulama dan umara, itu dua-duanya ada dalam diri Rasulullah SAW. Jadi kalau hari ini kita mau meneladani betul-betul yang pikiran-pikiran sekuler, yang ajak bahayu, dan sekuler, yang biasa salahnya itu bukan handphone seluler hanali, pikiran sekuler. Jadi yang nyebut bagian mana-mana, dia pakai itu pihak nyujit buat urus mesin benda. Dia bagian nyonya urusan kamu. Yang urangnya di Aceh hana cocok li pikiran-pikiran mana. Anak betanya si dulu ke kayak itu pikiran pakai ulai, pikiran bangai. Yang kembali itu dia orangnya mantan yang pegah balangnya kaji siap-siap juga. Yang hana kritik. Kalau dulu bisa kita bodohi orang, dia mau urusan kamu. Awak roda itu masjid dan teman-teman yang enggak. Dan teman-teman yang duduk berzikir-zikir, paham enggak? Yang daya-daya ada nemit daya, ajak lam daya itu. Kenapa jajakan orang ini? Balam daya benar. Preh-prehnya preh-preh itu nah baju itu cocok juga biar. Masalah belas mangka, belah duren jauh lah. Pokoknya preh juga biar. Yang model benar. Nah ini ke depan kita tidak berharap lagi seperti ini. Sidang jamaah rahimakumullah. Nah Rasulullah SAW kalau kita lihat bagaimana mendidik sahabatnya, ini penting. Mendidik sahabat yang mereka itu adalah tinggal di sebuah lembah. Karena saudari sahabat, belum yang masuk Islam umur 50 tahun karena saudari. Tak pedah cara-cara tak cara-cara yang walaupun minimal S3 kali kan SD, SMP, SMA. Kalian punya apa? Tapi mereka tidak pernah bersekolah. Tetapi bagaimana Al-Quran nanti menyebutkan dalam juz 21 misalnya, awal surah Ar-Rum, langsung tembak di tempat alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Coba kita lihat optimisme dari mana lagi kalau bukan optimis itu datang dari Al-Quran itu sendiri. Makanya saya Qutb sampai berkali-kali membahas cukup rinci tentang bagaimana sahabat itu adalah Jailul Quran Al-Farid, menulis sebuah tulisan cukup mantap bahwa sahabat itu adalah generasi Quran yang unik, tidak pernah dibahasakan dengan bahasa yang lain.
Melainkan sahabat itu dijuluki dengan generasi Quran yang unik. Generasi Quran. Padahal saat itu kalau kita lihat, mereka bahkan maaf, ada sebagian orang-orang hitam, hamba sahaya. Mereka tidak sekolah, tidak punya pengetahuan, tapi mereka punya optimis sangat besar. Setelah apa? Setelah mereka berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Menarik ini. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan sedikit oleh-oleh dari Maroko. Ini bukan membagi bingkisan ya. Ini oleh-oleh apa namanya, pikiran saja. Sampai saya kemarin menarik, saya bilang, saya mencoba mendatangi sekolahnya Ustaz Abdul Somad saat itu. Namanya Darul Hadis. Apa yang dipelajari sebenarnya? Soalnya alumni Azhar juga banyak, alumni Azhar. Tapi ini Darul Hadis ini kayak jarang-jarang nih. Cobalah saya cek, kita cek ke sana ada apa sebenarnya. Jadi ada satu menarik jamaah rahimakumullah. Di sana bahkan ada satu lembaga itu sampai Pak Dubes ngomong sama kita, Dubes Indonesia untuk Maroko. Sampai beliau bilang, Ustaz, ini mantap nggak seperti ini? Mantap, saya bilang. Jadi bisa diterapkan di Indonesia? Saya jawabnya bisa, bagus. Itu bisa kita usulkan nanti Pak Ustaz. Jadi sebenarnya, ini kata beliau, itu Menteri Agama mensertifikasi ulama itu sangat bagus. Nyalon, karena ada satu yayasan mereka, muassasah, itu semua imam, khotib itu dikeluarkan dari situ, dididik dengan bagus. Semua itu adalah sudah hafal Quran dengan bagus, dengan juz. Itu gratis itu. Hebatnya baju-baju bayi, makin tanya pakai anak kuliah S2 anak PO. Ini persis kata Ustaz Abdul Somad, Maroko itu bukan negara kaya, miskin, sedih. Kita lihat ada tanah kosong, kemudian ada benteng di situ. Pas saya lihat ternyata itu rumah, kan banyak sekali orang tinggal dalam itu, di benteng ini supaya tidak ada binatang buas. Jadi rumah rendah-rendah, miskin. Tapi orang belajar di sana bisa gratis. Tanya, nepena apa ini? Mehena, nepena, mungkin pergi mana-mana. Nepena. Tapi kenapa hari ini seolah-olah makin berkualitas, makin mahal? Sedih saya lihat hari ini. Kita mungkin hari ini kalau melihat sedih sekali. Ini sebagian teman-teman kita mau masuk sekolah, 4 sekolah yang enggak. Oh, dia juga dia sama Hani. Aduh, pengen lo, mau belajar dah. Menustad Hana Tengku, Hana diskon maju, Hana diskon ya. Mau kamu mana pemgaratnya mana. Tapi itu realita jamaah rahimakumullah. Nah, singkat cerita tadi, mereka itu punya satu tempat untuk mengeluarkan ulama. Itu tempatnya sampai ada tempat-tempat fitness segala. Kita cek, ada tempat-tempat fitness. Mewah dadat. Oh, malah tidur. Kita yang kibat di kampung Ronaldinho. Oh, lebih banyak final lah. Kamu kolam-kolam nah dalamnya tuh lah. Kolam-kolam kut nah, tapi kolam nagen loh lah. Jadi memang luar biasa. Itu sebuah negara yang biasa, tapi punya satu fondasi. Apa dia? Mereka rata-rata yang belajar ilmu agama, sama mungkin Mesir, beberapa negara lain, tidak mereka lanjut kepada pendidikan tertentu sebelum mereka menghafal Al-Quranul Karim. Al-Quran, fondasi Al-Quran. Ini hari ini kita sudah mulai bagus di Aceh ya, kawan. Jadi Ustaz Munawir termasuk orang-orang yang awal-awal dulu beliau yang sempat hafal Quran. Mungkin nenek moyang kita dahulu ya itu masih sangat jarang mungkin, karena memang setiap daerah itu punya kultur masing-masing dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu memang berbeda-beda. Saat itu mungkin kita dianggap aneh kalau ada orang yang hafal Quran pasti dipegangnya orang keramat. Betul ya?
Sampai lun wate ubud belajar nah abu yang gak hafal surat Al-Baqarah. Yang cukup keramat urutnya. Keramat aja kamu kan. Tapi anak mir orang nyoba SD. Kenapa tak bumi? Kali mau juga. Luar biasa. Ya. Ini bukan anak satu, mungkin itu sudah jadi hal yang biasa. Kalau dulu tadinya mungkin masih jarang itu. Dan ini ke depan kita melihat, ini perlu kita tiru. Yang menarik lagi, saya bilang, dalam musabaqah kemarin, ini dulu sedikit ya. Masih ada waktu, panjang masih. Jadi dalam musabaqah kemarin itu kami lomba itu ada 2 cabang besar. Jadi yang pertama hafalan Quran 30 juz 5 soal. Satu soal itu 1 halaman lebih sedikit. Biasa 20 baris. Kemudian dites tafsir, menarik itu. Tafsir pertama itu adalah mufradat. Itu ada di Indonesia. Yang kedua i'rabul Quran, ma'asyuhud bil mutun. Saya bilang ini geger kepala mas, sampai ada 2 negara yang kabur pesertanya, sampai orang kedutaannya nyari-nyari karena takut nggak bisa i'rab. I'rabnya pakai bahasa Alfiyah Ibn Malik. Yang pesantren pasti paham gimana sulitnya itu, banyak sekali matanya harus dihafal. Kemudian setelah itu kita harus menjelaskan secara balaghatul Quran. Yang benar yang pun Fakultas Dr. Ustadz Abu Sri, Fakultas Bahasa Arab ya. Yang kedua balaghahnya adalah Fakultas Adab dan Humaniora. Yang Ustadz Ivan yang bareng itu. Balaghatul Quran. Kemudian yang ketiga hukum fikih. Artinya jemaah rahimakumullah. Tapi yang menarik, orang-orang Maroko, Mesir, Jazair, beberapa negara-negara hebat di luar kepala mereka bisa menjelaskan ini semua. Saya nggak habis pikir. Saya tanya, kamu sekolahnya apa? Ada yang kedokteran. Dokter. Mereka hafal Alfiyah yang dipelajari di pesantren-pesantren tradisional. Mereka hafal Al-Quran yang dipelajari oleh anak-anak hafal Quran. Dia juga paham balaghah yang dipelajari di kita itu di fakultas-fakultas adab. Saya bilang seperti ini, kalau ke depan ini di Indonesia kita bisa, di Aceh khususnya, bisa mengadopsi pemikiran seperti ini, cara belajar seperti ini, saya pikir ini luar biasa. Luar biasa. Kenapa hari ini kita tanggung semua? Saya ngomong ke salah satu pejabat eselon 2 di Kementerian Agama. Kami duduk, saya pulang melapor. Saya sampaikan, Pak, bla 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 bla. Mungkin nggak dibikin evaluasi. Bukan lagi nya. Cek. Kalau di negara kita ini fokus seperti itu, jangan-jangan dia nggak dapat apa-apa. Kan dapat banjir, tanam tumpah apa? Kalau dia cuma fokus itu kata dulu. Oh Pak, tidak. Tapi hari kan dibutuhkan. Coba buktikan bilang saya. Jadi kalau seperti itu khususnya mereka katakan manhajnya itu kalau belum hafal Quran dulu, belum hafal mutun. Jadi hafal Quran dia nggak sekolah dulu, baru boleh sekolah. Setelah hafal Quran nanti sambil menghafal matan itu, matan takwim, matan jurumiyah, semua dihafal matan semua. Saya bilang, ih mantap nih. Dia penggaganya, kamu pemerintah punya belum? Gimana cara negara kita belum bisa menghargai itu? Masya Allah, saya bilang kalau level pejabat segini masih agak ragu dengan ini, belum bawa orang kampung. Dan mereka tidak berani mengambil resiko karena memang sistem kita itu sistemnya macam-macam. Anak-anak SD hari ini kalau kita lihat, yang mbak ambil buku berat, capek sekali ngangkat buku. Apa coba kelas 3 SD, kelas 4 SD, kelas 5? Gak kuat mereka belajar. Itu sudah hafal Quran. Kapan hafal Qurannya? Jam 4 sore. Mana panjir, mana ngemir. Bayi buka apa dong kan juz hafalkan 5 juz Ustaz. Coba ya baca juz 31. Udah gak merojaan Ustaz. Ustaz lagi sibuk, capek Ustaz belajar terus. Tapi coba apa juga dihafal? Pernah hafal Ustaz. Nah ini jamaah rahimahumullah. Adopsi seperti ini perlu kita tiru nanti ke depan. Bagaimana sesuatu itu adalah punya nilai yang
betul-betul ada. Nah kalau hari ini dikatakan dia ini ahli apa? Ahli bahasa. Kenapa kayak ahli? PMR kaji ke doktor mantan nambang ilmu. Hari ini banyak. Ini mohon maaf nih. Kebetulan saya juga dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum Kebenaran ini. Ini sering kita mengaku kita kekurangan. Saya ini sebenarnya jurusannya itu prodi hukum ekonomi syariah. Saya sering mengisi setiap Sabtu pagi di Masjid Oman juga. Tapi hari ini kalau ditanya dasar sekali seperti orang-orang luar, nggak punya. Dasar pengembangan yang bagus itu nggak ada. Kenapa? Kita belajar fokus itu setelah kita dewasa. Itu. Tapi mereka tidak. Mereka dari kecil nyantar iman. Kan pekanhan man yang sabi dalu main bola. Kamu gimana menang? Terakhir raja-raja itu kalah. Yang contoh mah. Ya kan? Kalau kita lihat mungkin Ronaldinho saat itu ya. Kalau kita lihat kilas balik dia masa kecil, dari dia umur 4 tahun buat main bola lagi. Karena dia jago lah, main bola gitu. Bunga main bola, coro main bola, cepet main bola. Cara mereka hebat. Kalau seperti ini modelnya, jangan harap nanti Indonesia selamanya sama Malaysia aja bisa kalah. Bukan hanya penonton yang kalah. Padahal yang salah itu adalah sistem tadi. Bagaimana kita mau melihat dalam momen Maulid Nabi Rasulullah SAW kali ini? Coba kita melihat bagaimana dulu Rasulullah SAW membina sahabatnya. Kemudian para tabi'in dan ulama-ulama salaf dahulu, mereka itu sangat mutaakhir, sangat ahli di bidang masing-masing. Bahkan mereka punya multi talent tadi. Kalau hari ini kalau ada satu ilmu, misalnya itu profesor bidang spesialis dokter ya, konsultan bidang bedah jantung, dia nggak bisa bedah yang lain. Karena memang orang hari ini sudah seperti itu. Tapi ulama dulu tidak. Ibnu Sina misalnya, para ulama-ulama lain itu hebat, mereka bisa ini dan bisa itu. Kenapa? Tadi pondasinya itu dibangun dari pondasi Al-Qur'anul Karim. Sidang jamaah rahimakumullah. Kita balik lagi sedikit. Itulah oleh-oleh sedikit bagaimana ke depan kita berharap semua ilmu itu bisa fokus pada waktunya. Jangan semua orang masuk ke dalam dunia olah-olahan. Di Aceh orangnya mandung olah, termasuk lo. Kalau duduk orang kopi, jadi kaji ke olah sih. Baju-baju olah. Ada udah hoduk olah, pandu olah. Ini juga ada beberapa kontraktor senior. Kontraktor kenapa olah? Yang mandung olah, guru-guru PPA olah. Ini susah hari ini. Tidak ada lagi satu fak. Bidang apa yang mau kita kejar, itu sudah hilang dari negeri kita saat ini. Sidang jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW ketika kita lihat dulu membina para sahabatnya, bagaimana sahabat Rasulullah SAW yang tadinya belum bisa apa-apa, mereka masuk dengan Al-Quran yang pertama. Kenapa Al-Quran sih? Kenapa harus Al-Quran? Kalau kita lihat dari satu istilah saja, Al-Quran itu muta'aqqad bitilawatihi, yang mu'jizat. Dari dasarnya saja Al-Quran itu adalah sudah mu'jizat. Artinya mu'jizat itu akan terjadi selanjutnya perkara-perkara di luar apa? Pikiran ataupun logika manusia itu sendiri. Itu akan terjadi. Dalam Al-Quran misalnya, itu ada contoh bagaimana Maryam dengan anaknya itu, Isa. Itu bagaimana dalam Al-Quran Allah menggambarkan wahussi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyah. Jadi setelah melahirkan 2-3 hari, kondisinya kan lemah itu, ya. Lemah seorang ibu. Ada anak kecil. Apa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahussi ilaiki bijid'in nakhlah. Disuruh goyangkan, goncangkan apa? Pohon kurma yang besar. Apa kata Allah? Tusaqit 'alaiki rutban janiyah. Nanti setelah digoncangkan pohon kurma itu akan jatuh buah-buah kurma. Coba kita lihat logikanya. Ini mukjizat.
Mungkin nggak seorang perempuan yang lemah, pokok kurma itu kan besar, bukan seperti pokok melinjau atau mangga, ya, itu besar. Kalau kita lihat sawit seperti itulah kerasnya. Kalau kita jawabkan hari ini pakai logika kita, logika manusia, ilmu manusia mengatakan Allah kata oleh kasalah kliknya. Bahkan urang mume, urang baru madir yang yo pohon kurma. Ya, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Tapi apa kata Allah selanjutnya? Ketika itu digoncangkan, betul-betul itu bisa jatuh bahkan keluar air itu, air zam-zam. Maksudnya apa? Allah ingin menggambarkan kepada kita, yang penting kita usaha hari ini sesuai dengan perintah Allah. Mukjizat Allah itu akan turun selama kita berpedoman tadi, berpijak pada perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Hari ini seolah-olah kita deadlock semuanya, nggak ada solusi, genaukan kedekan. Tapi ingatlah, ketika kita berpijak kepada perintah Allah, mukjizat seperti itu akan Allah turunkan di suatu hari. Hari ini kita terus meminta, ya Allah ya Rabbi, turunkan kepada kami pemimpin yang adil. Laki sepi-sepi, Allah turunkanlah pemimpin yang mantap lah pokoknya. Lagi Erdogan yang keprofanan. Karena duduk, panjang sidruk. Nanti suatu hari insya Allah, ketika masyarakatnya sudah masuk ke dalam tadi pintu-pintu kemukjizatan tadi, insya Allah Allah akan memberi mukjizat di luar dugaan dan perkiraan manusia itu sendiri. Sidang jamaah rahimakumullah. Itu dia bagaimana salah satu mukjizat yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Inilah peradaban besar. Saat itu Makkah tidak ada apa-apanya. Peradaban kalau kita lihat ketika tahun-tahun itu 14 abad yang lalu, itu peradaban Romawi dan Persia jauh lebih besar. Tidak ada apa-apanya peradaban Makkah. Begitu pindah ke Madinah, nah ini dia. Coba kita lihat bagaimana ini sosok Rasulullah SAW yang punya syamil mutakamil. Bagaimana ketika Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah dengan fondasi yang kuat, tauhid yang kokoh. Di sana di Madinah itu adalah umpung Yahudi. Kalau bahasa kita itu umpung Yahudi, banyak sekali orang-orang berbagai macam. Tapi bagaimana Rasulullah bernegosiasi, berdiplomasi? Inilah mukjizatnya Al-Quran. Rasulullah tidak pernah sekolah hubungan internasional, tapi bisa menyatukan kaum-kaum yang lain, bisa berdiplomasi dengan baik. Makanya kalau kita lihat jamaah rahimakumullah dalam Al-Quran nanti, coba cek kalau saya tidak salah, Ustaz Munawir, dalam Al-Quran para nabi dan rasul selalu nanti dihadapkan dengan qalal mala'u wa qalal maliku. Ini menarik. Selalu Rasul-Rasul terdahulu, para nabi terdahulu, mereka itu selalu yang nantang mereka itu adalah para raja-raja dan penguasa-penguasa daerah saat itu. Artinya apa? Rasul-Rasul yang Allah utus itu adalah punya pribadi, punya kelebihan, punya kapasitas yang mumpuni sehingga apa? Bisa menjadi lawan head to head untuk seorang raja saat itu. Nah, makanya kalau hari ini kita melihat mengharapkan perubahan dalam Aceh khususnya, orang-orang yang baik ini harus punya kapasitas negosiasi, kapasitas diplomasi, kapasitas komunikasi, kapasitas keuangan, juga harus setara dengan orang-orang yang merusak Islam dan yang tidak suka terhadap Islam saat ini. Itu baru bisa cepat-cepat. Tapi kalau hari ini kita parsial, uswah, yang penting Rasulullah bersemayam kami 5 waktu, dia bersemayam. Begitu kita dikasih uang sama orang, langsung sering dibilang sama orang, gaknya menyebak semayang sunnah, menyebaknya sunnah, bak kata sunnah. Itu. Nah kalau jawaban seperti ini perlu belajar banyak lagi untuk meladani Rasulullah itu sendiri. Tapi jangankan itu, kadang-kadang penceramah di kampung pergi kadang. Nalken malu, ayo Ustaz, tunggu. Bukan jauh-jauh dah. Melimang wadah hadirin makanya wadah penceramah tapi nyanyian dia cuci dulu bukan. Oh nyanyian. Tapi pikir menantang maju-maju sih.
Yang lagi ujian yang tak banyak agak tinggi lanjut agak dalam lanjut. Tapi yang tak orang kampung lanjut dengan. Ya pun bukan tempunya. Bukan bayangan nanya Allah mana apa helm kan? Pergi jauh-jauh dah. Pergi super-superman helm kan? Nah ini dia. Hari ini jamaah rahimakumullah, kita bagaimana Rasulullah menerapkan ketika pindah ke Madinah tadi. Bisa berdiplomasi, berkomunikasi, keuangannya kuat. Rasulullah adalah seorang presiden, tapi dia juga seorang yang rujukan para sahabat untuk menanyakan tentang agama. Orang yang nyobain ali pikiran tanya, Oman, yang tunggu pergi apa politik pele yang tanya ali, yang ingatnya adalah orang yang hanagala ke Islam. Nyebeli, kita dorong teku-teku yang sudah ada anak-anak muda untuk terus belajar bagaimana keislaman ini bisa membumi, bisa terus dihadapkan dengan orang yang banyak. Kalau kita lihat Islam di Mekah, kenapa tidak berkembang? Karena saat itu Rasulullah tidak punya kekuasaan. Itu jawabannya. Karena orang saat itu tidak pernah berharap apapun dari Rasulullah. Dia hanya orang yang biasa-biasa saja. Jadi beliau udah biasa pengabarnya henakkan diri dong. Hanya tanya-tanya yang biasa-biasa, asik aja maksudnya Pak orang kopi tak pengabarnya itu dong, aneh itu. Aneh itu dong. Baik tidak Bang Sandi benar. Pak orang kopi itu udah orang madu. Oma. Bahkan, pengen lebih bacut. Lepul lebih kayaknya. Rame udah. Yang pengen kepegah di tengah madu. Kita semuanya ini, ayo nih berangkat sholat duha nih semua. Nanti foto bareng semua di masjid. Jangan dong ya. Jangan dong. Ya ada semuanya duha dan sandi. Yang banyak udah halam awan mana yang posting di masjid raya, kayaknya semuanya jamaah yang ramai wartawan-tawannya semuanya tuh sama ya. Orang. Kali kalau bi semuanya tadi ke ini ku karena yang foto aja itu. Ikan lewat Jawa. Ya Allah ya Rabbi, lu mau kalian namanya? Gimana ini orang sholat? Masa sholatnya nggak di mihrab di depan apa namanya dekat dinding? Ngapain sholat tengah-tengah? Banyak kamera di depan. Lu buka awalnya. Kayaknya masbu kadang-kadang. Atau jamaah salat kan nggak ada pada pak imam dengan doa yang karena bahasa. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Untuk selevel itu, apa yang mau dikatakan semua iya terjadi. Banyak asyik katakan orang Islam yang carang agama, bahkan yang orangnya nampung yang salat jamaah hidup, salat ya semua. Wakil bupati kita kemarin, saya di di Maroko kemarin, saya lihat wali, akhirnya udah, lupa gak apa awalnya, ikan lawa lain, lawa Arab-Arabnya semuanya, tahunya, tempat merak lain orang, nggak cara aja, coba kaknya wakil bupati kamu mau nggak? Yang lagi kamu, panggil keliling itu lain hong, nggak pernah na, nyosok tapi hello kan, lain kali ini pada lain mau nggak? Bukan polisi kan, biasa biar lain kan raja-raja kena putih tentara mengelit raja itu, nggak pernah nyok buat musuh kamu buat kedua. Jadi seperti itu jamaah rahimakumullah ya. Bagaimana seorang Rasulullah SAW berdiplomasi cukup baik. Akhirnya di Madinah itu banyak orang yang hadir untuk masuk Islam. Dan kalau sudah banyak seperti itu, banyak juga orang-orang munafik. Ini lagi lomba benar. Rasulullah sudah punya kepentingan. Apa dia? Dia selain pemimpin agama, dia juga pemimpin negara. Ramai kan orang-orang munafik terus. Di Mekah tidak ada munafik. Kenapa? Islamnya itu tulus. Karena tidak ada embel-embel yang lain. Tapi ketika sudah di Madinah, sudah banyak embel-embel yang lain. Maka dia benar, suatu oleh jadi ke menteri dia. Suatu oleh jadi kadis-kadis. Ajak ayu sampai-sampai kena. Beramai-ramai. Jika menang. Dan ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cukup menarik. Dan hari ini kita berharap tidak ada cerita lagi Islam itu dipisahkan dengan politik, agama itu dipisahkan dengan perdagangan, agama itu orang beragama harus miskin-miskin, itu sudah tidak ada lagi.
Yang kaya-kaya hanya orang yang tidak sholat, itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana hari ini kita berharap generasi kita ke depan dengan Al-Quran ini, mereka punya wawasan yang kuat, dasar yang kuat untuk bisa belajar ilmu-ilmu yang lain. Sidang jamaah rahimakumullah. Cuma kalau kita lihat ya, ini sedikit lebih teknis sedikit. Bagaimana ketika seorang anak mau belajar membaca Al-Quran, baru membaca, baru membaca saja dia sudah dituntun dengan berbagai macam aturan. Harus pas ini, panjang pendeknya, gunnahnya, harokatnya. Artinya apa? Di situ kita terlatih verbal kita yang fasih. Penting sekali. Dulu Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun, itu ada kekurangan saat itu. Walaupun nanti para mufassir mengatakan ini bukan kekurangan. Nabi Musa saat itu tawadhu ketika mengatakan, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya ridda an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Jadi ketika Nabi Musa butuh diplomasi sama Firaun, itu ada kekurangan dikatakan. Tapi para mufassir mengatakan ini bukan kekurangan, ini hanya ketawadhuannya Musa. Dia mengatakan Harun itu afsahu minni lisanan. Jadi Harun itu adalah orang yang lebih fasih daripadaku lisannya. Jadi pintar bersilat lidah, pintar berdiplomasi, negosiasi. Dikirimlah Harun untuk apa? Negosiasi bersama dengan Firaun. Penting seperti ini jamaah rahimakumullah. Nanti kalau baca Barzanji, baca semua itu, bagaimana nanti dalam itu disebutkan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW luar biasa. Kenapa kok wajahnya oke, badannya cukup, sehatnya oke, lidahnya fasih, pikirannya jernih, semua lengkap. Luar biasa. Ya hari ini kita berharap dengan baca Quran pertama tadi saja, itu orang sudah dilatih lidah yang fasih tadi. Jadi waktu pegahaba hana mengkido, hana apa? Dengan Quran tadi. Itu baru membacanya saja. Setelah itu kemudian dia mencoba menghafal jamaah rahimakumullah. Coba cek nanti, tanya ini sama para imam-imam, Ustaz Agusri, Ustaz Munawir. Satu saja huruf salah, satu saja harokat salah, itu kita fatal. Makanya tidak ada cerita tidak teliti. Makanya hari ini banyak fakultas kedokteran. Saya lihat yang pertama satu Universitas Brawijaya di Malang. Ya, itu pertama yang membuka langsung plot orang yang hafal Quran itu lulus di fakultas kedokteran. Kenapa? Orang ini sudah biasa menghafal. Suruh menghafal tulang ini, kulit ini, saraf ini sudah biasa. Kenapa? Dia sudah teliti dari tadi. Gak boleh salah satu huruf pun, satu harokat pun tidak boleh salah. Masya Allah. Apakah ini bukan mukjizat? Bukan sebuah nilai yang luar biasa untuk pendidikan? Hari ini kenapa kecerobohan di mana-mana terjadi? Jangan-jangan mereka dah hafal Quran begitu benar. Iman cara ceroboh sendiri. Silap baru kita mau kenal kudu kenal kudu dicok lagi. Tapi itu yang jadi pemimpin hancur negeri ini. Ini kita lihat jemaah rahimakumullah bagaimana ketelitian ini Allah membangun Rasulullah SAW sampai dalam sebuah hadis. Dan coba dicek lagi dalam hadis, Rasulullah mengatakan tidak layak seorang muslim masuk ke dalam lubang yang sama 3 kali, itu nggak ada. Dan itu dilatih dalam kita menghafal Quran. Luar biasa hikmahnya. Coba dicek hari ini, semua orang menghafal Quran ternyata cerdas sekali, di atas rata-rata. Kecerdasan itu di atas rata-rata. Karena terasa dan terasa. Bahkan ada satu penelitian mengatakan, bukan orang yang cerdas bisa menghafal Quran, tapi dengan menghafal Quranlah Allah memberikan kecerdasan yang berlebih kepada dia. Ustaz Abdul Somad, ya, Ustaz Adi Hidayat, Doktor TGB, Tuan Guru Bayan, Gubernur NTB, itu mereka semua hafal Quran. Hebat-hebat sekali, jernih pikirannya, luar biasa. Nah ini kita berharap ke depan pendidikan kita ini kita asah di pondasi-pondasi awal. Kemudian insya Allah saya yakin ketika menghafal matan alfiyah, matan jurumiyah, matan takrib, beberapa matan-matan ilmu yang lain, itu insya Allah akan lebih lengket, akan lebih rosir, dan akan lebih hebat di masa-masa yang akan datang. Dan ini yang kita berharap jamaah rahimakumullah dari Maulid Rasulullah SAW. Kita teladani tadi Rasulullah bukan hanya satu sisi, tapi dari banyak sisi.
Kita mulai dari mana? Dari membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian nanti mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Makanya tadi yang saya sampaikan tadi, kalau kita lihat Rasulullah itu syamil mutakamil, sempurna semuanya. Tidak satu sisi, tidak ada cerita parsial. Tidak ada. Oh, hari ini saya bisa ngomong ceramah aja, yang sering orang ke berkampung di kacaran katanya. Yang tengku apa real buka, tengku bocah. Nyekin bahasa lain lagu le pun anjir. Lagu le pun anjir. Yang kepegah apa gitu loh. Bubusa bang pegah. Tapi bantakan kan roh kata. Yang mutang pen sehatnya yang benar-benar. Ya padahal Rasulullah SAW membangun semua sisi. Kita harus bagus Islam dari segi ibadah kita, muamalah kita, keuangan kita, ekonomi kita, akhlak kita, sosial kita, budaya kita, pendidikan, dan semua yang kita berharap insya Allah akan hadir di generasi Aceh ke depan untuk bisa meneladani dari segi ini mewujudkan masyarakat madani, masyarakat baldatun, thayyibatun, walaupun ghafur insya Allah.